semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Gimana mam hari ini kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak dan halal, dan pastinya semangat ya menjalani hari-hari. Amin. Oke, seperti biasa, 1 bulan sekali aku pasti share kegiatan aku seputar budgeting. Jadi ini aku udah siapkan, ada uang yang udah aku ambil dari ATM, seperangkat alat tulis, terus ada handphone buat ngitung, aku pakai kalkulatornya. Terus ada dompet pintar sama buku tulis. Nah, ini aku mau evaluasi dulu budgeting aku di bulan kemarin, bulan Juli ya teman-teman. Dan ini aku mau buka dulu apa aja sih yang aku catat di bulan Juli. Ini aku mau cek-cek dulu. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, yang udah sering komentar, yang komentarnya positif, atau buat teman-teman yang udah sering nontonin video aku tapi nggak komentar, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki untuk teman-teman semuanya secara melimpah ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Balik lagi, ini aku keluarin dulu sisa-sisa uang yang ada di bulan kemarin. Jadi aku tuh pas buka dompet pintar ini excited banget dan benar-benar kaget, surprise banget karena ngeliat uang sisanya itu kok masih banyak gitu ya. Pokoknya aku ngerasa sukses deh bulan kemarin gitu ya mengatur keuangan. Seneng banget sih ada banyak sisa gitu, jadi aku bisa pakai buat yang lain atau aku bisa tabung aja. Kalau teman-teman gimana budgeting bulan Juli, sukseskah atau mungkin ada minuskah? Sharing ya di kolom komentar, atau malahan belum melakukan budgeting. Ayo lakukan budgeting biar keuangan rumah tangga kita itu terkontrol gitu ya. Oh ya teman-teman, aku mohon maaf sebelumnya kalau teman-teman ngedenger suara yang berisik gitu di belakang, karena memang pas aku lagi voice over ini kayak lagi main di samping aku. Oke, ini aku lanjutin lagi ke videonya. Ini aku lagi hitung-hitung tadi hasil dari sisa budgeting bulan Juli. Dan alhamdulillah ini tuh terkumpul ada sekitar 1.300.000. Itu sisa yang pure di bulan Juli teman-teman. Aku juga nggak paham kenapa aku bisa seirit itu kemarin, dan memang aku juga nggak banyak belanja sih bulan lalu. Nah, ini ada sisa yang dari bulan Juni, aku simpen di sini di belakang. Aku lupa berapa nominalnya, pokoknya aku simpen aja di situ. Dan ini aku mau hitung deh berapa ya, aku lupa. Pokoknya ada sekitar berapa ya, 40 ribuan deh kalau nggak salah. Ya pokoknya aku simpen di situ. Nah, sisanya yang bulan Juli juga aku simpen di sampingnya. Nggak tahu deh, kayaknya mau kepake juga sih buat bayar buku sekolah. Kalau teman-teman nanya kenapa aku bayar buku sekolah dari sini, sebenarnya ada uang pendidikan anak-anak, tapi karena memang belum aku ambil dari ATM dan harus besok bayarnya, jadi aku pakai dulu yang ini uangnya, baru besok aku gantiin lagi uang yang ini aku ambil dari ATM. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Sekarang ini aku mau mulai untuk budgetingnya. Ini aku mau catat-catat semuanya ya teman-teman. Aku mau catat-catat pengeluaran apa aja yang nanti ada di bulan Agustus, terus nominalnya berapa, ya pokoknya semuanya aku catat. Tapi sebelum aku catat-catat semuanya itu, aku mau semangatin diri aku sendiri supaya aku lebih seneng gitu ya, lebih terkontrol lagi mengatur keuangannya. Pokoknya aku berharap bulan ini aku nggak boros lagi. Dan ini mohon maaf teman-teman, aku digangguin sama Kai karena memang waktu aku bikin video ini tuh Kai lagi ada di situ. Tapi tenang aja, ini aman, dicoret-coret sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga anak kecil. Oke, langsung ini yang pertama, ini aku tulis dulu pemasukan. Nah, pemasukan aku itu setiap bulan ini aku dapat dari suami itu sebesar 8 juta rupiah. Besar kecilnya nominal yang diberikan sama suami pastinya berbeda-beda. Pokoknya berapapun yang diberikan sama suami kita terima ya teman-teman. Dan tetap bersyukur, mudah-mudahan cukup gitu ya. Berdoa aja, mudah-mudahan apa yang diberikan sama suami barokah, sehingga kita bisa mengatur keuangan juga lebih baik lagi.
Dan jangan disamakan nominalnya teman-teman, segini segitu, pokoknya jangan disamaratakan pengeluaran kita karena setiap keluarga itu berbeda-beda. Anak 2, anak 3, pokoknya beda-beda pengeluarannya, jadi jangan disamaratakan. Nah, untuk pemasukan ini aku langsung bagi 2 aja ya teman-teman. Aku langsung bagi yang pertama ke nabung. Ini aku langsung matiin aja uang sebesar 4 juta, karena kalau aku nggak matiin langsung kayak gini bakalan habis ya teman-teman. Khawatirnya tuh habis nggak jelas gitu loh, habis dibelanjain, ya pokoknya nggak jelas lah, nggak tahu rimbanya itu di mana gitu. Jadi aku langsung matiin aja 4 juta untuk tabungan, terus 4 juta lagi buat pengeluaran aku sama anak-anak 1 bulan. By the way, sambil catat-mencatat, aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Ini tuh pertanyaan yang ada di komentar di video budgeting bulan Juli. Pertanyaannya ini dari Mbak Dwi Indrawati. Kak, untuk pulsa, wifi, sama listrik mana? Kok nggak ada catatannya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini aku jawab ya. Untuk yang tadi disebutkan, itu tuh pengeluaran yang dikeluarkan sama suami. Jadi aku sama suami itu bagi tugas. Jadi suami mengeluarkan ini, dan istri atau aku mengeluarkan ini. Jadi pengeluarannya itu beda-beda teman-teman. Nah, kalau yang aku catat ini adalah pengeluaran yang aku keluarkan. Tetap uangnya dari suami ya teman-teman. Oke, jelas ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini lanjut lagi ke videonya. Teman-teman bisa lihat pengeluaran aku segini banyak. Nah, untuk pengeluaran ini aku udah pangkas-pangkas. Aku udah irit-irit banget supaya pas ke 4 juta gitu ya teman-teman. Dan ternyata pas dihitung-hitung 3.750.000 untuk pengeluaran aku di bulan Agustus. Jadi masih ada sisa sekitar 250.000 ya teman-teman. Nah, itu aku mau gunakan untuk biaya yang tidak terduga. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Mbak Dina RW. Moms, kalau jalan-jalan ini pakai uang siapa? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini aku jawab ya teman-teman. Untuk jalan-jalan atau hangout healing ya teman-teman, ini rata-rata aku pakai uang suami. Jadi kalau misalkan jalan-jalannya aku sama anak-anak aja ya pakai uang aku. Tapi kalau kebetulan lagi jalan-jalan, alhamdulillah sama suami diantar, ya pakai uang suami. Ya pokoknya disesuaikan aja lah, mana yang kita keluarkan dan mana yang suami keluarkan, ya pokoknya diatur aja. Oke, catat-mencatatnya udah selesai. Teman-teman tadi bisa lihat sendiri ya apa aja yang aku keluarkan. Nah, ini bagian yang paling aku suka. Ini aku langsung aja masukin uangnya ke dompet pintar, ke dompet disiplin ini, sesuai dengan nominal yang udah ada di catatan tadi ya teman-teman. Dan ini tuh aku nggak tukerin ke uang recehan ya. Biasanya kan aku tukerin ke uang recehan dulu gitu ya. Tapi kali ini enggak, jadi agak sedikit susah nih ngaturnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang nanggung, misalkan kayak uang galon sama gas itu kan 180.000 ya. Aku genapin aja ke 200.000 dulu. Nanti kalau ada kembaliannya, sisa 20.000-nya aku masukin lagi ke uang sehari-hari. Karena itu yang aku pakai itu dari uang sehari-hari ya teman-teman. Oh iya, kalau aku lihat vlognya teman-teman YouTuber gitu ya, konten kreator yang udah ngelakuin budgeting di bulan Agustus, itu rata-rata pengeluarannya itu banyak di uang sekolah ya. Jadi ada uang untuk beli seragam, ada uang untuk beli buku, terus ada uang buat beli pakaian gitu ya, sepatu, tas yang seperti itu ya teman-teman. Nah sama aku juga begitu, aku juga beli buku tulis, beli seragam ya, pokoknya kayak gitulah pengeluarannya sama kayak teman-teman. Tapi aku nggak tulis di sini karena udah ada dananya sendiri. Oke, sambil masukin uang ke dompet pintar, ini aku mau jawab pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaannya dari Mbak Susilawati. Pertanyaannya adalah, Moms, kamu nggak pakai skincare ya? Kalau pakai skincare, uangnya dari mana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Aku jawab, aku itu pakai skincare, tapi memang jarang-jarang. Jadi skincare muka itu lama gitu ya habisnya. Bisa 2 bulan sekali aku beli skincare. Nah, kalau aku jadwalnya beli skincare, baru aku tulis di buku budgeting, dan uangnya itu udah ada untuk anggaran skincare tersendiri teman-teman.
Oke, budgetingnya udah selesai ya teman-teman, gak kerasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya dan menginspirasi ya teman-teman. Semoga aku juga tetap konsisten menjalani ini. Ayo buat teman-teman yang belum melakukan budgeting, segera lakukan karena ini banyak banget manfaatnya. Terima kasih sudah nonton videoku sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.